Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nas'alullaha ta'ala an yaj'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuman wa la yaj'ala fina wala minna syaqiyan wala mahruman. Kama nas'aluhu jalla fi'ala an yufaqihana fid din wa yaftah lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin, Allahumma amin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Fatimah Jaten Karanganyar, ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang memperkenankan kita untuk hadir di majlis ini, Zat yang memberikan kita sehat sempat, Zat yang memberikan kita taufik untuk iman, untuk Islam, dan untuk beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya, dan Zat yang insya Allah kita semua ini akan menghadapnya kelak di hari ketika kita dibangkitkan, kemudian kita mempertanggungjawabkan semua amal yang kita kerjakan di dunia ini untuk nanti diberi balasan atas apa yang kita kerjakan di dunia. Salawat teriring salam semoga tercurah terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada tabiin, tabiut tabiin, dan kita berharap, kita berdoa semoga kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Allahumma amin. Jamaah sekalian, sebelum kita nanti masuk kepada sesi tanya jawab atau takon, ya, sebagaimana rutinitas kita di setiap Ahad pertama, temanya adalah majelis takon, tanya dan konsultasi. Kita mulakan dulu dengan satu muqaddimah yang terkait dengan bagaimana syariat kita ini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jaga sampai zaman kita sekarang. Jadi kalau belajar di pesantren atau belajar di universitas yang membahas tentang jurusan syariat, ada satu badan atau ada satu bidang studi yang dinamakan dengan Tarikh Tasyri' Islami. Tarikh Tasyri' Islami, sejarah pensyariatan Islam atau sejarah bergulirnya syariat Islam dari zaman Rasulullah SAW kepada zaman kita sekarang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di zaman dulu Rasulullah SAW hidup bersama para sahabat. Sumber syariat itu jelas sekali disandarkan adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun hakikat dari sumber syariat itu ada Al-Quran yang merupakan firman Allah, kemudian juga hadis yang merupakan sabda Rasulullah, tapi hakikatnya keduanya ini didapatkan oleh para sahabat dari satu sumber, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, bukan dari sumber yang lain. Jadi Al-Quran
diterima oleh para sahabat ya sumbernya dari Rasulullah. Ya, sebagaimana hadis penjelasan daripada Al-Qur'an itu juga merupakan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kedua sumber utama berupa Al-Qur'an dan hadis yang sama-sama disampaikan Rasulullah ini harus dijaga. Nah, para sahabat dulu kemudian menulis apa yang menjadi sumber syariat tersebut. Tapi di awal-awal turunnya Al-Qur'an hingga sampai menjelang paripurnanya, yaitu hampir 23 tahun, Al-Qur'an ditulis oleh para sahabat dan dilarang mereka menulis Al-Qur'an dengan yang lain. Maksudnya Rasulullah hanya memperkenankan Al-Qur'an saja yang ditulis. Ya, hadis itu dulu belum diperkenankan untuk ditulis oleh Rasulullah. Sampai ketika di akhir-akhir masa sebelum Rasulullah SAW kemudian wafat meninggalkan umatnya, ya hadis itu baru diperkenankan kemudian ditulis. Ya, dan itu pun hanya diberikan izin kepada beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As. Ya, diperkenankan untuk menulis hadis. Ya, jadi sumber utama syariat kita berupa Al-Qur'an dan hadis itu dulu dijaga dengan cara ditulis ya untuk Al-Qur'an, sedangkan untuk hadisnya di akhir-akhirnya baru ditulis. Nah, muncul pertanyaan terus, gimana dengan hadis ini bisa terjaga? Bukankah kita sekarang mendapatkan banyak buku-buku hadis yang mencatat dan juga melestarikan ya, atau tepatnya mengabadikan mutiara hikmah dari Rasulullah SAW. Ya, hadisnya beliau itu tertulis. Kok bisa? Padahal dulu awalnya belum boleh untuk ditulis. Nah, jawabannya bahwa meskipun belum boleh ditulis di masa itu, tapi hadis itu dihafal oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baru setelah itu dari apa yang mereka hafal itu diriwayatkan, dan proses menulis hadis itu kemudian menjadi tradisi Islam. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam itu bukti ilmiah itu bukan hanya catatan atau bukan hanya tulisan, ya, tetapi saksi hidup yang melihat atau mendengar satu kejadian kemudian meriwayatkannya, dan saksi hidup ini memiliki kriteria syarat yang kredibel, kriteria dan syarat yang mumpuni, ya, kriteria syarat yang diterima untuk meriwayatkan satu ilmu itu sudah cukup, ya. Karena nanti kalaupun yang dianggap sebagai bukti ilmiah itu adalah tulisan, ya, pertanyaannya siapa yang nulis? Kalau yang nulis itu tukang bohong, isi tulisannya jadi bohong atau tidak, bapak-bapak ibu? Jadi bohong juga, ya. Jadi bukti ilmiah itu nggak harus manuskrip ataupun harus berbentuk tulisan, ya. Tulisan pun bersandar kepada siapa yang nulis, ya. Sekarang umpamanya status itu kan tulisan elektronik, ya, ya, status tulisan elektronik. Kalau ini dibuat sebagai bukti ilmiah modern adalah tulisan status ataupun tulisan di internet, ya, boleh status, boleh apalagi namanya artikel yang dimuat di web, ya, atau dimuat di internet, ya.
Tapi kembali kepada siapa yang menulis, ya itu menjadi satu kunci patokan tulisan itu benar apa tidak. Ya kalau sekarang kan patokan ilmiah itu ketika satu karya dimuat di jurnal internasional. Jurnal itu ya karena ada syarat ketentuan yang cukup ketat. Tapi menurut kami pribadi, meskipun syarat ketentuan ketat menurut ilmiah, belum tentu itu benar. Jadi apa yang ditulis di jurnal itu ya belum tentu itu ilmu 100%. Bisa jadi juga banyak kesalahan, ya. Tapi karena dia sudah memenuhi syarat kriteria satu perkara ilmiah itu menurut ilmiah modern itu diangkat, ya sudah dia dimuat di jurnal. Kembali kepada sejarah syariat Islam ini dijaga. Jadi dulu sumber syariat itu Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan itu Alkitab wal hikmah. Alkitab wal hikmah seperti disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Alkitab wal hikmah. Alkitab itu Quran, al-hikmah itu hadis. Ya, ini sumber utama hukum syariat dan itu semuanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana ketika dulu zaman para sahabat itu menghadapi problematika hukum? Ya, ketika ada masalah, ada satu kejadian yang butuh ditetapkan hukumnya, bagaimana cara mereka menyelesaikan? Mereka langsung berfatwa atau meminta fatwa dan penyelesaiannya langsung kepada Rasulullah. Bukan fatwa, tetapnya penyelesaian. Ya, kalau fatwa itu masih mungkin benar, mungkin salah, boleh dipakai, boleh tidak, itu fatwa. Tapi kalau ini bukan fatwa, langsung ketetapan, ya, langsung penghukuman Rasulullah SAW. Rasulullah sudah memutuskan sesuatu kok umatnya itu tidak mengikutinya, dosa. Ya. Berbeda sama fatwa ulama sekarang. Fatwa ulama itu meskipun jumlahnya banyak, ya, contoh MUI seumpama, ya mohon maaf sekali lagi ini saya jelaskan biar jelas. MUI mengeluarkan fatwa, seandainya ada orang Islam di Indonesia tidak mengikuti fatwa MUI, dosa atau tidak? Kenapa enggak dosa? Itu ulama padahal, kumpulan. Nah, karena tadi masih berupa ijtihad, produk daripada fatwa MUI itu masih berupa ijtihad. Sebagaimana kadang MUI mengeluarkan fatwa, nanti dari ulama organisasi lain mengeluarkan fatwa lain yang berbeda. Nah, itu mungkin terjadi. Tapi memang kalau bicara kredibilitas, ya kredibilitas sementara ini MUI dianggap sebagai yang kredibilitasnya tertinggi di Indonesia. Sebetulnya kalau nanti kita merujuk kepada organisasi, ya Muhammadiyah punya Tarjih, ya, kemudian NU punya Bahthul Masail. Nah, itu sebetulnya yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang dikeluarkan oleh Bahsul Masailnya NU, itu juga produk fatwa juga dari kumpulan ulama sebagaimana MUI. Tapi kalau MUI ini dianggap sebagai lintas organisasi, meskipun realitanya MUI itu pun semacam organisasi atau semacam lembaga kolektif yang melibatkan ulama-ulama kaum muslimin di Indonesia. Itulah fatwa begitu. Tapi kalau Rasulullah SAW menetapkan satu hukum, ini mengikat, harus wajib untuk diikuti. Kalau tidak diikuti dosa. Karena Rasulullah SAW adalah sumber syariat. Begitu ya, karena Rasulullah SAW adalah sumber syariat. Nah, setelah itu maka setelah Rasulullah wafat,
Ya, kalau dulu gampang kan, para sahabat ada masalah langsung ngadep Rasulullah, ini yang benar yang mana, Rasulullah tolong hukumi. Masalah apapun, masalah pernikahan, masalah warisan, masalah nasab. Sekarang kan ribut toh polemik nasab itu ya. Nah, polemik nasab ini ribut di jagat medsos. Ya. Kalau dulu ada polemik nasab seperti ini diajukan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian menghukumi, selesai sudah. Wajib semuanya ingkrah istilahnya. Wajib semuanya ikut. Tapi sekarang enggak gitu. Sekarang wah masih polemik terus. Masalah nasab rame. Nah, jadi setelah Rasulullah SAW wafat, masalah hukum syariat ini kemudian tidak memiliki legitimasi mutlak, tidak memiliki legitimasi mutlak, di mana syariat itu kemudian diajarkan dan dikukuhkan turun-temurun melalui pewarisnya Rasulullah SAW, yaitu para ulama. Siapa ini para ulama? Para ulama adalah ya siapa dari umat Rasulullah SAW ya, yang dia itu mendalami, mempelajari ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran dan hadis, yang kemudian sampai kepada derajat pemahaman keilmuan tertentu, itu disebut ulama. Ada syarat-syaratnya ya. Ulama secara mutlak ya, ketika dia disebut alim, mengetahui ilmu Islam, setidak-tidaknya dia betul-betul harus mendalami bahasa Arab secara gramatikalnya ya, dari sudut pandang nahwu, shorof, balaghahnya itu betul-betul menguasai. Kemudian mengetahui seluk-beluk Al-Quran ya, baik yang terkait dengan asbab nuzul, baik yang terkait dengan makna kata per kata Quran, bukan terjemah, beda Pak. Terjemah itu bukan makna Quran, itu terjemah itu ngambil dari bagian tafsir ya. Kalau mengetahui makna itu betul-betul dia paham ini dalam bahasa Arab, kata ini maksudnya ini. Kalau orang baca terjemah itu tidak tahu ya, belum dikatakan ulama kalau membaca Qurannya masih terjemah ya. Kemudian juga mengetahui tentang hukum syariat ya. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis itu ya terdapat permasalahan hukum ya, dalam segala urusan ya, hukum dalam segala aspek hidup umat manusia itu ada semua di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ulama itu mereka nanti mengetahui, oh ayat ini berbicara tentang hukum ini, kesimpulannya ini. Atau sebaliknya, oh kalau mau bicara masalah itu ya dalilnya adalah hadis ini ya, kemudian kesimpulannya ini. Contoh ketika ditanya ayat yang berkaitan dengan riba di dalam Al-Quran ya, dalil tentang riba itu apa? Oh disebutkan nanti surat Al-Baqarah ayatnya sekian, maksudnya segini. Itu adalah ulama seperti itu ya. Jadi ulama ini adalah siapa yang mengetahui seluk-beluk tentang Al-Quran dan hadis ya, makna, isi kandungannya, hukum-hukumnya, semuanya mengetahui, disebut ulama. Di zaman para sahabat ini ada ulamanya. Tidak semua sahabat ulama. Tidak semua sahabat ulama ya, jadi ulama dari kalangan sahabat pun jumlahnya nggak banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini empat-empatnya ulama, karena empat-empatnya adalah sahabat Rasulullah paling pilihan, yang paling banyak membersamai Rasulullah, yang dua darinya jadi mertua, yang dua darinya jadi menantu ya. Kemudian seperti sahabat Mu'ad bin Jabal, seperti sahabat Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian juga sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud ya, Abu Darda. Itu adalah ulama-ulama dari kalangan sahabat. Nah kemudian bagaimana sejarah ini bergulir ya, syariat Islam itu kemudian
dilestarikan sampai sekarang. Tadi saya singgung bahwa Al-Quran dan hadis itu ditulis, tapi ternyata bukan hanya ditulis, Al-Quran dan hadis itu dulu juga dihafal sampai sekarang. Nah, kita dapat banyak penghafal Quran, masih anak-anak kecil menghafal Quran ya. Nah, kemudian ada sanad, tradisi sanad, hafalan Quran pun harus dicek bacaannya pas atau tidak pas, itu dengan standarisasi namanya sanad. Sanad itu bagaimana? Sanad itu jalur periwayatan, itu namanya sanad. Dulu Rasulullah ngaji Quran didengar oleh para sahabat, salah satunya Imam Ali. Imam Ali kemudian ngajarkan ngaji Quran ini kepada muridnya ya, Abdurrahman As-Sulami. Kemudian nanti diajarkan lagi kepada muridnya persis sampai standarnya berdekatan. Nah, itulah disebut sanad. Jazakumullah khairan. Itu saking detailnya Islam itu menjaga syariatnya, sampai di dalam masalah membaca Quran saja itu ada standarnya. Apalagi pemahaman. Nah, pemahaman juga ada standarnya. Maka dulu para sahabat itu mengajarkan pemahaman Quran dan hadis kepada tabi'in. Diajarkan. Oh, ayat ini berbicara tentang ini, maksudnya begini. Para sahabat tabi'in dulu kalau belajar pada para sahabat tanya, apa maksud dari ayat ini? Berbicara tentang apa? Nanti ulama sahabatnya tadi menjelaskan, oh ayat ini berbicara tentang ini, hukumnya ini. Maka tentang masalah Quran berkembang kemudian ilmu tafsir Quran ya. Jadi Quran ini nanti ada tafsirnya, ayat ini berbicara begini, penjabarannya begini, ini yang disebut tafsir. Dari dulu sudah ada ahli tafsir dari kalangan sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ini ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Jadi kalau sudah bertanya ayat ini maksudnya apa, nyarinya sahabat-sahabat tadi. Nah, ini nanti turun temurun, punya murid. Kemudian dari sisi hadis ini juga dijabarkan. Dari setiap hadis mengandung makna, mengandung kesimpulan. Contoh satu hadis saja, ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niat. Gara-gara masalah innamal a'malu binniyat ini nanti pengembangan hukumnya itu banyak sekali. Dan banyak permasalahan khususnya di dalam bidang fikih itu ditentukan dengan satu hadis ini. Hukum bisa berbeda gara-gara hadisnya innamal a'malu binniyat. Gara-gara niat beda maka hukum jadi berbeda. Contoh, saya contohkan ini. Dalam fikih Islam itu ada perkara hukum yang namanya mengusap khuf. Khuf itu apa? Khuf itu kaos kaki, semacam kaos kaki, tapi terbuat dari bahan yang menghalangi sampainya air ke kaki. Ya, kalau dulu khuf itu umumnya dibuat dari kulit. Dibuat dari kulit. Ya, syarat ketentuan dari khuf ini harus betul-betul menutup kaki sampai melebihi mata kaki. Kalau dia tidak melebihi mata kaki, maka tidak disebut khuf dan tidak boleh diusap ketika wudhu. Tapi kalau khuf ini melebihi mata kaki, maksudnya naik ya, naiknya ini melebihi mata kaki, menutup semua bagian kaki dari bahan yang tidak mudah ditembus oleh air ya, dan bisa dipakai berkali-kali, bukan sekali pakai langsung brotol ya. Kayak mungkin orang bikin khuf dari plastik kresek gitu. Nah, itu kan ya menghalangi air sampai ke kaki loh, tapi baru dipakai sobek gitu. Nah, itu bukan, tidak bisa dijadikan apa? Khuf. Nah, ada permasalahan di dalam
fikih. Ya, itu bagaimana seandainya orang pakai khuf double. Ada satu khuf, atasnya khuf lagi. Ya, kenapa kok double? Bisa jadi salah satunya rusak. Bisa jadi salah satunya rusak. Ya. Karena orang tadi kan syaratnya kapan khuf itu boleh diusap, yaitu ketika khufnya memenuhi syarat kriteria. Ya. Tidak bolong. Kemudian tadi terbuat dari bahan yang tidak mudah ditembus air. Ya, kemudian syaratnya juga tadi kami sampaikan bisa tahan digunakan untuk perjalanan berkali-kali. Umumnya dulu khuf itu digunakan untuk safar, perjalanan, ya, agar melindungi kaki, dan itu dipakai di atasnya sendal. Jadi maksudnya kalau sekarang kan kaos kaki baru sendal atau sepatu lah, dulu begitu juga. Tapi bahannya dari apa, kulit. Nah, permasalahan tadi ketika double, ya, ketika double khufnya tadi, apakah boleh atau sah untuk mengusapnya? Jadi saya butuh tambahkan lagi penjelasan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau seseorang pakai khuf, ya, kemudian dia memakai khuf itu dalam kondisi suci, maka diperkenankan ketika dia batal hendak wudhu tidak harus dilepas. Ya, dan ini perkara mengusap khuf ini ijma' kaum muslimin. Yang menyelisihinya itu sesat. Ya, salah satu yang menyelisihi perkara ngusap khuf itu orang Syiah. Ya, itu menyimpang karena itu udah ijma' bahwa banyak dikumpulkan hadis yang berbicara tentang disyariatkannya mengusap di atas khuf. Ya. Baik, jadi kalau kita memakai khuf dalam kondisi suci, ya, suci itu maksudnya udah wudhu, nggak hadas, ya, tidak kena hadas kecil, nggak kena hadas besar. Kemudian kita menggunakannya dalam kondisi suci tadi, kemudian kita terkena apa? Najis, hadas, mohon maaf, bukan najis, terkena hadas. Kan harusnya wudhu. Harusnya apa? Wudhu, hadas kecil ya, harusnya wudhu. Nah, ketika kita pakai khuf itu diperkenankan untuk tidak melepas khufnya, cukup mengusap khufnya, dan mengusapnya pun usapan yang tipis, ya, hanya menggunakan satu jari yang sudah ditempelkan ke air, kemudian diusapkan ke bagian atas khufnya, itu sudah cukup. Ya, jadi nggak perlu lepas. Sampai berapa lama bagi yang mukim di rumah tidak dalam kondisi safar? 1 hari 1 malam. Dihitungnya dari sejak pertama kali hadas. Ya, tadi seumpamanya saya pakai khuf sebelum subuh. Ya, sebelum subuh saya sudah pakai. Sampai sekarang saya belum hadas. Maka sebelum subuh tadi bukan hitungan awal. Hitungan awal 1 hari 1 malam itu kapan saya berhadas. Seumpama nanti saya jam 6 hadas. Jam 6 nanti hadas, kentut itu. Ya, nah, sejak saat itu sampai 24 jam. Itu dibolehkan untuk pakai khuf itu terus tanpa melepasnya. Sehingga kalau pas wudhu cukup diusap. Nah, ada permasalahan yang tadi saya sampaikan bahwa sebelumnya untuk musafir 3 hari 3 malam. Tadi mukim berapa? 1 hari 1 malam. Musafir 3 hari 3 malam boleh ngusap khuf. Nah, permasalahannya bagaimana seseorang yang make khuf double? Apakah ngusapnya itu sah atau tidak sah? Kan double loh, kalau double apa dihukumi 1? Tidak dihukumi 1. Dihukuminya tetap dia memiliki kedudukan sendiri-sendiri, ya. Dan yang paling pokok adalah ketika khuf yang berdekatan dengan kulit atau yang nempel dengan kulit. Kalau dua-duanya itu
apa namanya sah untuk diusapkan, menyebutkan gamblang cerai. Contoh, kamu pulang sana ke rumah orang tuamu, di sini dibilangin enggak manut, contohnya gitu ya. Kan terjadi kadang cekcok itu suami istri, kemudian suaminya ngomong pulang sana kamu ke rumah orang tuamu, ngusir. Nah ini lafadz pulang ke rumah orang tua ini apakah lafadz talak? Iya, tapi kinayah bukan sore. Kapan jatuh talak? Ketika suami mengucapkannya dengan niat talak. Kalau tidak dengan niat talak tidak jatuh talak. Itu namanya kinayah. Jadi di situ niat masuk. Ya, kaidahnya cuma tadi satu hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Nah, inilah di sini para ulama itu kemudian mengukuhkan hukum syariat. Yang sumbernya ya dari hadis, sumbernya ya dari Quran. Ya, tapi mereka kemudian memahami isi kandungan Quran dan hadis itu kemudian dikukuhkan menjadi sebuah hukum. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, memang di dalam penetapan hukum syariat ini nanti ada yang dinamakan dengan hukum asal, ada yang dinamakan dengan hukum turunan. Hukum asal itu maksudnya begini, bahwa asli hukumnya itu A ya, sedangkan hukum bukan turunan, hukum terapan itu adalah kondisional ketika hukum ini berlaku kepada seseorang. Contoh mudah sekali yang paling sering contohkan adalah makan babi itu hukum asalnya apa? Haram, halal, makruh, sunnah, haram. Hukum asalnya makan babi haram, jelas. Tapi ada hukum terapan. Kadang makan babi jadi halal gara-gara situasi tertentu. Ada orang dia kelaparan di padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Ya, kalau dia tidak dapat makanan, mati. Ya, kemudian ketemu sama babi masih hidup itu. Wah, ini bisa nggak ini babi itu kemudian ditangkap, kemudian nanti dibunuh, dagingnya dimakan. Ya, dalam hal ini ya kondisi darurat, terapan hukum baginya bisa jadi boleh dengan syarat ketentuan. Ya, yang pertama, memakan kadar cukup untuk melangsungkan hidup, bukan sampai kenyang sampai nanti nambah-nambah sangu, enggak gitu. Yang penting cukup, habis itu selesai. Ya. Yang kedua, bahwa syarat daripada memakan daging babi tersebut juga dalam kondisi tetap mengukuhkan bahwa asalnya najis dan asalnya ini haram. Ya, bukan malah kemudian jebule enak ya gitu. Malah kemudian ketagihan. Nah, itu contoh hukum asal dan hukum terapan. Contoh masalah menikah. Nah, ini masalah menikah. Hukum asal menikah apa? Dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan menikah itu mubah bagi siapa yang membutuhkannya. Ya, artinya ada yang tidak butuh nikah gitu. Ada yang tidak butuh nikah. Mohon maaf, nikah itu hukum asalnya itu sunnah bagi yang membutuhkannya. Ya, kalau tidak membutuhkannya ya mubah jadinya. Ya, itu hukum asalnya. Tapi hukum terapan ada menikah bagi seseorang itu malah makruh. Ada menikah bagi seseorang itu malah haram. Mohon maaf, ada laki-laki dia memiliki penyakit impoten. Ya, kemudian dia mau menikah, boleh nggak dia menikah? Haram, nggak boleh. Karena kalau dia nikah jelas mendolimi pasangannya. Betul apa tidak, Pak? Jelas mendolimi pasangannya, wong dia tidak bisa menegakkan kewajiban nafkah batin bagi istrinya. Jadi haram orang udah punya penyakit seperti itu kok kemudian menikah. Padahal hukum asalnya sunnah, dianjurkan bagi yang butuh. Gitu. Rasulullah menyampaikan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni.
Hukum talak bagi laki-laki kepada istrinya mubah hukumnya. Ada yang mengatakan makruh, ya, tapi jumhur mengatakan talak itu mubah. Tapi ada kondisinya talak itu jadi haram, ada kondisinya talak itu jadi wajib. Ketika istrinya murtad, itu wajib talak, ya, nggak boleh, udah nggak sah melanjutkan hubungan suami istri kalau istrinya apa? Murtad. Itu contohnya. Jadi ada hukum terapan, ada hukum asal, ada hukum apa? Terapan. Ini syariat Islam ini karakternya seperti itu. Nah, nanti insya Allah di kesempatan lain kita akan bedah lebih jauh lagi tentang syariat apa namanya, tentang tarikh tasyri' atau sejarah pensyariatan Islam. Tadi baru kita singgung sebagian terkait masalah sejarah Quran, hadis, bagaimana diriwayatkan, ada ulama dari kalangan sahabat, perbedaan antara fatwa dan apa? Perbedaan antara fatwa dan juga perbedaan antara fatwa dan juga ijtihad, perbedaan antara fatwa dan qadha. Ya, perbedaan antara fatwa dan qadha. Qadha itu adalah apa namanya? Ketetapan hukum yang mengikat, sedangkan fatwa itu jawaban akan hukum syar'i yang tidak mengikat, ya. Dan seterusnya tadi kita contohkan tentang hukum terapan di dalam Islam, ada hukum asal, ada hukum terapan. Insya Allah kita lanjutkan materi ini nanti di kesempatan lain. Kita sekarang buka majelis takon. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Kepala sekali ini juga ada namanya sistem money politik atau politik uang. Mohon keterangannya supaya umat Islam itu punya gambaran itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Perbandingan antara sistem khilafah Islam dan sistem apa namanya demokrasi Barat. Kalau kita bicara secara standarisasi hukum Islam, sistem kepemimpinannya itu cuman berlaku 30 tahun. Yang kemudian kita kenal Khulafaur Rasyidin itu adalah contoh idealis. Setelahnya sudah nggak ideal. Jadi meskipun setelahnya itu disebut kekhilafahan Islam, maksud dari kekhilafahan ini adalah kepemimpinan yang dipegang oleh kaum muslimin. Tapi sebetulnya hakikatnya itu adalah kerajaan. Ya, hakikatnya itu kerajaan. Nah, kalau kita bicara kepada syariat, ya, yang dikukuhkan oleh Rasulullah itu yang 30 tahun itu. Dan itu Rasulullah mengatakan secara nas. Beliau mengatakan khilafah ala manhajin nubuwah thalathuna sanah. Kepemimpinan dengan sistem kenabian itu, ya, khilafah itu disebut khilafah atau apa? Penerus, pelanjut, ya, pelanjut kepemimpinan kenabian itu hanya 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang menambahkan genepi Hasan bin Ali 30 tahun. Ya, kenapa kok di situ disebut 30 tahun ini yang ideal? Karena 30 tahun ini tidak nepotisme tadi, juga tidak ada money politik, gitu. Kan tadi membandingkan antara apa namanya kepemimpinan Islam yang dianggap nepotisme dengan money politik. Nah, yang 30 tahun itu tidak ada nepotisme, tidak ada money politik. Apa hubungannya Abu Bakar dengan Umar? Apakah kerabat? Apakah satu kabilah? Atau kakak adik, bapak anak, ponaan sama paman? Enggak, gitu. Enggak ada hubungannya, gitu ya. Begitu juga dari Umar ke Utsman, begitu juga dari Utsman ke Ali. Semuanya proses pemilihan pemimpinnya itu dengan sistem musyawarah. Jadi sendi paling utama yang menjadi ciri khas kepemimpinan ala Nabi itu dipilih melalui proses syuro ataupun musyawarah. Melalui proses syuro atau apa? Musyawarah. Musyawarah yang betul-betul musyawarah.
Tidak ada apa suap menyuap, tidak ada. Jadi orang betul-betul ridho, ini saya ridho dipimpin Abu Bakar, saya ridho dipimpin Umar, saya ridho dipimpin Utsman. Nah, itu selama 30 tahun. Nah, setelah itu berubah. Ya, meskipun hukum yang diterapkan hukum Islam, tapi sistem kepemimpinannya sudah bukan Islami. Maka Rasulullah SAW mengatakan mulkan adud. Setelahnya disebut kepemimpinan atau mulkan itu kerajaan. Ya, kerajaan yang menggigit. Ya, kerajaan yang menggigit. Menggigit itu artinya digigit jangan sampai lepas kan gitu. Nah, artinya bergulir hanya di dinastinya saja, keluarganya saja. Turun temurun memang keluarga saja. Turun temurunnya memang apa? Keluarga saja. Ya. Itu mulkan adud. Nah, kemudian setelah kepemimpinan sistem itu runtuh selesai 1924, ya itu runtuhnya Turki Utsmani, maka kemudian mayoritas negeri kaum muslimin mengadopsi sistem kepemimpinan barat dengan demokrasi. Enggak semuanya ya, karena sampai sekarang Brunei Darussalam kerajaan ya, kemudian Saudi Arabia kerajaan, kemudian Oman, Sultanah Oman itu kerajaan, kemudian di Yordania itu juga kerajaan. Ya, mana lagi di Kuwait, Uni Emirat, Qatar itu juga masih sama kerajaan. Tapi Mesir, ya kayak Indonesia demokrasi, Yaman demokrasi. Kemudian mana lagi? Irak, dulu Suriah, Libya itu demokrasi, Sudan demokrasi. Banyak yang kemudian mengadopsi demokrasi. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW mulkan jabri. Mulkan jabri, kepemimpinan yang memaksa, diktatoris, memaksa. Nah, dengan apa cara memaksakannya? Sempat pemaksaannya bukan dengan uang, dengan kekuatan. Ya, maka bisa mimpin sampai 30 tahun, sampai itu kan karena memang punya kekuatan yang dahsyat itu ya. Dulu zaman siapa Pak Harto kan 30 tahun lebih ya, karena punya militer. Begitu juga di Mesir ada Hosni Mubarak, di Irak ada Saddam Hussein, di Libya ada Muammar Gaddafi itu 40 tahun mimpin. Ya karena kuat memaksakan dengan militer. Nah, era pemaksaan dengan militer ini sudah tidak relevan, tapi sebetulnya masih relevan, cuman sempat dianggap sudah tidak tren. Tapi kemudian ada istilah money politik, ya, memaksakannya dengan uang, ya kan? Memaksakannya dengan apa? Uang. Tapi sebetulnya hakikatnya sama, mulkan jabri, disampaikan oleh Rasulullah, kepemimpinan yang apa? Yang memaksa ya, diktator, kepemimpinan yang memaksa. Nah, kapan akan balik lagi dengan sistem ideal nanti di akhir zaman? Ketika Imam Mahdi muncul, maka kepemimpinan kembali kepada alaman hajin nubuwah. Jadi betul-betul diangkat, dipimpin itu melalui keridhaan dari kaum muslimin dengan syura. Nah, itu nanti akan muncul di akhir zaman. Jadi memang realitanya kita diuji dengan seperti ini. Ya. Kalau saya ditanya loh kok Islam nepotisme, itu sebetulnya sistemnya bukan Islam. Benar yang diterapkan hukum Islam benar. Tapi sistem kepemimpinannya bukan Islam, bukan Islam. Begitu nggih, Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dari tadi untuk sistem penulisan hadis itu ada hadis qudsi, kemudian hadis arba'in dan lain-lainnya. Jadi kita mau penjelasannya, kok ternyata tingkatannya ada macam-macam itu. Yang pertama, yang kedua, masalah tadi menarikkan hukum ada tim kami amati orang dari Syiah dan Sunni
kemudian di situ ada tokoh Muawiyah, itu sebenarnya bagaimana? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tentang hadis. Hadis itu secara siapa yang berkata itu nanti dibagi jadi 4 level. Karena hadis itu sebetulnya kalau kita nanti bicara melalui disiplin atau pemaknaan istilah, hadis itu adalah semua ucapan yang diriwayatkan, begitu. Ya, hadis itu adalah semua ucapan yang diriwayatkan. Tapi kemudian ada yang membagi pengkhususan hadis ini hanya ketika Rasulullah yang mengucapkan, sedangkan selain Rasulullah disebut athar. Ada istilah lagi namanya apa? Athar. Athar, A-T-S-A-R itu. Tapi kalau menggunakan hijaiyahnya hamzah sa alif ra, itu athar. Jadi athar ini yang diucapkan oleh selain Rasulullah. Tapi umumnya kadang tidak dibedakan dalam para ahli hadis, nggak membedakan juga antara hadis dan athar. Yang jelas nanti dibagi jadi 4 level. Ketika yang diriwayatkan itu ucapan Allah, ya, firman Allah yang bukan di Quran, ya. Nah, itu namanya hadis qudsi. Ya. Kadang Rasulullah SAW meriwayatkan firman Allah, gitu. Itu adalah disebut hadis qudsi. Seperti yang disebut nanti di hadis arba'in. Arba'in itu apa nanti saya jelaskan. Disebut di hadis arba'in tentang hadis qudsi, ya. Allah berfirman, qul inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada ala mulki syai'a, dan seterusnya. Itu hadis qudsi, ya. Jadi ini yang berfirman Allah diriwayatkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan berfirman Allah. Nah, gini loh, ya. Ketika Rasulullah meriwayatkan Allah berfirman, tapi bukan Quran. Kalau Quran kan nanti ada perbedaan antara hadis qudsi dan Quran. Ini satu-satu dulu. Yang jelas begini, hadis qudsi itu firmannya Allah diriwayatkan oleh Rasulullah. Apa bedanya Quran dengan hadis qudsi? Quran lafadz dan maknanya dari Allah. Lafadz dan maknanya dari Allah. Sedangkan hadis qudsi, ya, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Jenengan kadang kan meriwayatkan perkataan dengan makna, nggih napa mboten? Enggak tekstual, apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu? Kalimat langsung dan tidak langsung, gitu ya. Nggih napa mboten? Sin napa niki sami tasih kemutan pelajaran bahasa Indonesia mboten? Berkata Ahmad, kemudian ada strip apa itu, tanda petik, itu berarti kalimat langsung. Lah ini Quran itu begitu, itu tekstual dan maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu kalimat tidak langsung. Ahmad mengatakan bahwasanya dia gitu. Okay? Itu maknanya dari Allah tapi teksnya dari Rasulullah SAW. Itu hadis qudsi. Perbedaan garis besarnya itu. Sebenarnya ada nanti tambahan 2 perbedaan lain, tapi nggak berkaitan dengan substansi yang kita bahas. Itu level paling atas. Kemudian yang kedua ada level yang mengucapkan atau yang bersabda Rasulullah. Yang bersabda Rasulullah. Nanti bawahnya lagi yang berkata sahabat. Sahabat ini kan yang mendengar Rasulullah. Kadang ada perkataannya sahabat tapi dianggap itu perkataannya Rasul. Terjadi seperti itu dalam periwayatan hadis. Padahal setelah dicek ternyata itu periwayatan yang berkata adalah sahabat, bukan sabdanya Rasulullah. Terus yang terakhir, yang level paling bawah adalah perkataan tabi'in. Perkataan apa? Tabi'in. Semuanya ini disebut hadis. Di dalam disiplin ilmu hadis itu semuanya disebut hadis dan ada namanya. Kalau yang berfirman Allah namanya hadis qudsi, ya. Kalau yang berkata Rasulullah atau bersabda Rasulullah namanya hadis marfu.
Kalau yang berkata sahabat namanya hadis mauquf, kalau yang berkata tabiin namanya hadis maqtu. Itu ada nama-namanya. Itu perbedaan tadi menjelaskan hadis qudsi. Terus kemudian arba'in itu apa? Arba'in itu kumpulan hadis yang dikeluarkan oleh ulama hadis yang jumlahnya 40. Nah, biasanya 40 ini berbicara tentang satu tema tertentu. Ya, contoh Imam Nawawi punya Arba'in Nawawiyah. Ini berbicara tentang hadis-hadis pokok yang menjadi sendi utama agama kita. Ada hadis innamal a'malu binniyat, ada hadis adinu nasihah, ada hadis ya idzalam tastahi fasna masyi, tak banyak hadis-hadis jumlahnya 40. Ada hadis 40 yang dikeluarkan oleh Imam Mundhiri, Arba'in Mundhiriyah, semuanya berbicara tentang masalah hukum. Ada hadis berupa kumpulan 40 hadis tentang fadilah negeri Palestina, maka disebut Arba'in Falastiniyah itu. Jadi orang suka-suka ngumpulkan 40 hadis di tema apa gitu, disebut Arba'in karena jumlahnya 40. Kenapa 40? Ya karena jumlah sedikit, mudah dihafal ya, dan 40 ini terinspirasi dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, umurnya berapa? 40 tahun. Nah, sebetulnya sumber primer hadis itu bukan arba'in itu. Arba'in itu sudah sumber sekunder. Sumber primer hadis itu yang kita biasa kenal, HR Bukhari, HR Muslim, HR Ibnu Majah, HR Tabrani itu sumber primer hadis. Kalau yang dikeluarkan Imam Nawawi Arba'in itu sudah bukan primer, itu sudah sekunder. Karena nanti Imam Nawawi masih membubuhkan hadis ini diriwayatkan Bukhari, hadis ini diriwayatkan Muslim. Jadi itu nanti menunjukkan kepada sumber primer. Gitu nggih, jelas nggih. Nah, sumber primer hadis itu banyak sekali. Paling masyhur itu 6 yang dikenal dengan kutubus sittah. Ada 6 sumber primer hadis, buku hadis. Ya, karena ini dianggap sebagai yang paling besar. Yang pertama adalah Bukhari, ya, hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, maka sering kita hadis riwayat Bukhari, itu sumber primernya. Nanti dibuka kitab Bukhari, Sahih Bukhari, nanti hadis itu ada nomor-nomornya, ada bab-babnya, ada kitab, ada bab, ya. Hadis nomor sekian di kitab sekian bab ini. Nah, itu begitu. Jumlahnya sekitar 5.000-an hadis yang ada di Sahih Bukhari. Itu sumber primer. Kemudian sumber primer lain Muslim, Bukhari, Muslim. Ya, kemudian ada lagi Tirmidzi. Ya, Tirmidzi. Kemudian ada lagi Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Siapa ini? Abu Dawud ini ulama hadis. Tirmidzi ini ulama hadis. Muslim itu ulama hadis. Bukhari itu ulama hadis yang mengumpulkan riwayat hadis dalam satu kitab menjadi sumber primer. Itu. Tadi siapa? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud. Kurang 2 nih biar 6. Yang kelima adalah Nasai. Yang kelima Nasai. Yang keenam Ibnu Majah. Nah, itu 6 berarti ya. Itu yang disebut sebagai kutubus sittah. 6 sumber primer buku hadis. Gitu ya, ini masalah hadis. Semoga tadi sudah tuntas. Kemudian pertanyaan yang kedua, perbedaan Sunni, Syiah, dan ada Muawiyah. Apa itu Sunni? Sunni itu adalah kaum muslimin yang merujukkan, yang mendasarkan ya konsep keagamaannya kepada sunnah. Sunnah itu siapa? Sunnah itu adalah hadis ya, yang pakai hadis Rasulullah SAW. Karena hadis Rasulullah ini diriwayatkan para sahabat ya, maka sahabat ini menjadi ya bagian dari pokok hadis itu.
Contoh, hadis ini kan banyak diriwayatkan melalui jalurnya Abu Hurairah. Sering kan jenengan diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kan gitu. Ada 5.000-an hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, ada diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ada diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah. Nah, kita sebagai Sunni itu meyakini bahwa semua sahabat itu adil, jujur, nggak ada yang bohong satupun. Itu kita. Sedangkan Syiah meyakini mayoritas sahabat murtad. Nah, kalau gitu hadisnya dari mana? Syiah meyakini bahwa mayoritas sahabat itu pembohong. Nah, berarti Ummul Mukminin Aisyah ini udah nggak kanggo sama Syiah. Abu Bakar, Umar, Utsman, kecuali Ali ya, karena mereka, kenapa mereka menganggap sahabat itu semuanya murtad? Karena mereka terlalu mengkultuskan Imam Ali. Mereka menganggap bahwasanya Imam Ali ini yang paling berhak untuk melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah wafat, tapi dikudeta, dicurangi, diurii, di apa namanya, ya, sama sahabat yang lain. Ya, sehingga itu Imam Ali itu didolimi sama Abu Bakar, didolimi sama Umar. Paling benci mereka tuh kalau sama Abu Bakar sama Umar, itu benci sekali karena dianggap paling jahat sama Imam Ali. Nah, tentu ini tuduhan-tuduhan yang apa? Tuduhan-tuduhan yang fitnah, tidak ada dasarnya. Kalau Rasulullah, gini mudahnya, kalau Rasulullah itu didik sahabat 23 tahun, kemudian yang paling getol membersamai Rasulullah itu diantaranya Abu Bakar dan Umar, kemudian dikatakan belot, kan berarti Rasulullah gagal didik. Betul apa tidak? Berarti kan itu tuduhan keji juga kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa Rasulullah gagal didik itu kan tidak masuk akal. Rasulullah SAW itu diutus. Kalau Rasulullah gagal didik orang yang bareng terus sama Rasulullah, bagaimana dengan umatnya sekarang? Ya mesti tambah gagal lagi, wong tidak langsung dididik sama Rasulullah. Kita sekarang siapa yang didik? Langsung Rasulullah? Bukan, kan penerusnya Rasulullah. Memang sumber pendidikannya itu dari Rasulullah. Tapi siapa yang didik kita langsung sekarang? Penerusnya Rasulullah sudah wafat. Itu. Nah, itu Syiah. Di antara yang paling getol diperangi sama Syiah itu namanya Muawiyah. Nah, Muawiyah itu kenapa paling dibenci sama Syiah? Karena Muawiyah terlibat perselisihan dengan Imam Ali setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Itu sebetulnya perselisihannya karena beda ijtihad. Jadi Utsman ini terbunuh, tapi tidak ketahuan siapa yang bunuh. Justru polemik gitu. Sebetulnya pembunuhan terhadap pemimpin Islam sudah terjadi sebelumnya. Umar bin Khattab itu dibunuh. Yang tidak dibunuh dari 4 khalifah itu cuman Abu Bakar saja. Abu Bakar wafat, tidak dibunuh. Umar dibunuh. Dalam kondisi sholat subuh ditikam dari belakang. Siapa yang menikam? Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi, orang Persia. Agamanya Majusi. Tapi dendam karena Umar bin Khattab yang menaklukkan Persia kemudian jatuh kepada Islam. Nah, ini Abu Lu'lu' al-Majusi ini dendam, ditikam. Nah, itu Umar bin Khattab gugur. Ya. Nah, setelahnya Utsman bin Affan juga dibunuh juga. Lah, siapa yang bunuh nggak ketahuan, maka kemudian terjadi polemik. Ya. Muawiyah waktu itu jadi gubernur di Syam. Ya, jadi gubernur di Syam. Itu berpendapat bahwa caranya kita cari dulu pembunuhnya. Bikin tim khusus. Cari pembunuh, kalau sudah ketemu pembunuhnya, sudah dihukumi, baru nanti kita milih pemimpin setelahnya siapa.
Kenapa kok Muawiyah berpendapat begitu? Khawatirnya pemimpin yang naik itu nanti dituduh dialah yang membunuh gitu loh. Jelas nggih? Nah itu. Imam Ali berbeda pendapat. Beliau berpendapat begini, jangan, nggak boleh begitu. Lah kalau keburu-buru kalau ini nanti tidak buru-buru dipilih siapa pemimpin kaum muslimin yang menggantikan Utsman, berarti kaum muslimin tidak memiliki kepemimpinan, tidak memiliki pemimpin. Kalau nggak punya pemimpin itu, maka akan mudah untuk dipecah belah, akan mudah untuk dirongrong, dirusak, karena nggak ada pemimpin. Akhirnya yang mutusin siapa? Ya, ada perkara-perkara siapa yang menuju? Nggak ada istilah PLT waktu itu. Ujungnya namanya PLT itu pemimpin bukan? Pemimpin bukan? Ya pemimpin, no, namanya PLT kan tanda tangannya kanggo toh. Gitu betul. Ya ujungnya kan sama toh, namanya PLT juga ujungnya namanya pemimpin. Maka menurut Imam Ali ngapain nunggu? Justru segera dipilih pemimpin yang baru agar dia menyelesaikan kasus pembunuhannya Utsman gitu. Nah itu perselisihannya begitu, akhirnya terjadi perang sivil. Nah karena orang Syiah itu sangat loyal terhadap, berlebih-lebihan, bukan sangat loyal, terlalu mengkultuskan Imam Ali, sampai-sampai mereka ada yang menganggap Imam Ali itu Tuhan. Ada di antara mereka juga sekte yang menganggap Imam Ali itu lebih berhak menerima wahyu dibanding Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai begitu. Nah itu jadi kalau bicara Sunni, Syiah dan Muawiyah itu korelasinya begitu. Pertanyaan tertulis, hukum faraid. Ayah meninggal, ahli waris istri mendapatkan 1/8, anak laki-laki 2, anak perempuan 2. Ini bagaimana penyelesaiannya nggih? Ini cuman ini toh ahli warisnya. Kalau ahli warisnya yang hidup cuman ini, maka betul bahwa istri mendapatkan 1/8 warisan. Kemudian anak laki-laki 1 orang, anak perempuan 2 orang. Berarti dalam hal ini anak laki-laki kan 2 kali lipatnya anak perempuan. Nah, maka sisa harta dibagi 4. Ya, sisa harta setelah dikurangi 1/8 dibagi 4. Dibagi 4, 2 dari 4 itu dikasihkan 1 anak laki-laki, kemudian 1/4 lainnya masing-masing dikasihkan 2 anak perempuan. Jelas nggih? Ya, jadi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Allah mewasiatkan bagi anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya, laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Ini penerapannya begitu. Oke. Oh, ini masih ada. Oh, mohon maaf. Tak kira ini pertanyaannya berbeda nih, mohon maaf. Bawahnya cucu perempuan 2 dari anak perempuan. Pertanyaan, kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan yang sudah almarhum. Kemudian yang kedua, apakah sebagai kerabat atau masuk sebagai ahli waris? Oh ya, mohon maaf. Ini ternyata pernyataannya di bawah ya, mohon maaf. Nah, cucu perempuan itu jadi gini ya, berarti ini ada anak perempuan 2 kan, anak perempuan 2, ada yang sudah meninggal, begitu nggih penanya? Ada yang sudah meninggal atau dua-duanya yang meninggal? Oh, anak perempuannya 3, yang 1 sudah meninggal gitu ya, sisa 2. Baik. Siapa itu ahli waris? Ahli waris adalah kerabat yang masuk kepada bilangan ahli waris yang masih hidup ketika si mayit pewaris meninggal. Berarti di sini anak perempuannya meninggal duluan nih daripada bapaknya. Nah, ketika dia meninggal duluan berarti anak perempuan ini tidak masuk ahli waris. Tapi dia punya anak perempuan, Ustaz, punya cucu, punya Simbah ini punya cucu, anak perempuannya punya anak. Apakah dia termasuk ahli waris? Masuk ahli waris yang terhalang, mahjub.
Ya, terhalang oleh siapa? Oleh hidupnya paman dan bibi mereka gitu. Karena masih ada anak laki-laki 1 dan juga anak perempuan 2 yang masih hidup, maka cucu ini terhalang sehingga dia tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi dia dianjurkan untuk diberi bagian dari pembagian harta waris itu sebagai bentuk hibah. Ya, jadi dia diminta untuk datang di dalam pembagian waris, kemudian ikut mempersaksikan, habis itu dikasih bagiannya tanpa ada ketentuan berapa, dikasih bagian dari tali asih. Ya, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Jadi apabila datang di dalam pembagian warisan itu yatama, anak yatim, orang miskin, ini kan anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya dari kerabat gitu loh. Nah ini dikasih, jangan sampai tidak dikasih, meskipun aslinya tidak dapat ketentuan loh, tidak dapat ketentuan jatah gitu ya warisan, tapi tetap dikasih sebagai istilahnya tali asih. Maka nggih, apakah sebagai kerabat? Iya kerabat, bener, masih kerabat, tapi bukan ahli waris yang berhak dapat. Gara-garanya apa? Terhalang hidupnya paman dan bibinya, kecuali paman dan bibinya sudah meninggal semua dan tersisa semuanya cucu-cucu. Wah, cucu-cucu ini nanti mewarisi semua. Jelas nggih? Nah, begitu. Alhamdulillah. Ini berarti sudah selesai majelis takon pada kesempatan kali ini. Semoga di pertemuan yang akan datang ini terakhir sebelum Ramadan, berarti